Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo pada mata kuliah kita pertemuan yang kedua ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang filsafat Pancasila dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tentunya jika kita membahas tentang filsafat akan banyak sekali materi. Nah, jadi kalian sabar saja ya dan dengarkan saja dengan seksama. Oke, kita masuk ke materi kali ini. Nah, filsafat secara etimologi yaitu filsafat ini merupakan bentuk kata falsafat yang semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos atau philein yang berarti suka, cinta atau mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmah atau kepandaian ilmu. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Nah, artinya antara sila-sila itu saling berkaitan dan berhubungan. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhannya, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan ya, saling berhubungan, jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Lalu pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil dari pemikiran yang paling dalam yang dianggap, dipercaya, dan sangat diyakini sebagai suatu norma-norma dan nilai-nilai yang paling dianggap benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai untuk bangsa Indonesia. Jadi digunakan sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai sesuatu norma-norma dan nilai-nilai, artinya aturan-aturan yang dianggap paling benar dan paling adil untuk semua bangsa Indonesia. Nah, pengertian filsafat Pancasila sebagai filosofi menurut para ahli yaitu filsafat Pancasila versi Abdul Ghani. Nah, menurut Abdul Ghani, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan filsafat Pancasila versi Soekarno yaitu Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India. Akulturasi itu adalah perpaduan atau peleburan budaya. Nah, jadi kalau di sini menurut Soekarno, Pancasila merupakan peleburan budaya Indonesia dengan Hindu-Buddha, dengan Barat, itu ada Kristen, dan Arab itu mayoritas Islam ya. Nah, jadi Pancasila ini menurut versi Soekarno dapat mengcover semua keanekaragam budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan filsafat Pancasila versi Soeharto yaitu filsafat Pancasila mengalami Indonesia melalui filsuf-filsuf yang disponsori Dikbud, semua elemen barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia sehingga menghasilkan Pancasila truly Indonesia atau Pancasila yang benar-benar Indonesia. Semua sila dalam Pancasila ialah asli Indonesia dan Pancasila dijabarkan menjadi lebih rinci menjadi butir-butir Pancasila. Nah, kesatuan sila-sila Pancasila itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, dasar antropologis.
Yang kedua, dasar epistemologis. Dan yang ketiga adalah dasar aksiologis. Nah, sifat hierarki dalam bentuk piramida itu tampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima, serta seterusnya. Jadi adanya saling keterhubungan antara suatu sila satu dengan lainnya. Kita akan bahas satu persatu dasar ini ya. Nah, yang pertama, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, yang merupakan suatu kesatuan yang utuh secara sistematis. Pancasila merupakan suatu 5 dasar yang tunggal, yang tiap-tiap sila harus mengandung keempat sila yang lain. Jadi terorganisir ya, adanya ikatan atau keterhubungan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Nah, ini diperkuat dengan tiap sila tidak boleh terlepas dari sila yang lain. Tiap sila tidak boleh bertentangan dengan sila yang lain. Pancasila sebagai dasar negara falsafat negara ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu masih ada yang hafal nggak? Jangan-jangan ini nanti masuk ke dalam soal UTS ya, jadi siap-siap ya. Lalu, secara filosofis, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis. Nah, dasar epistemologis dan dasar aksiologis yang sendiri-sendiri berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Misalnya materialisme, liberalisme, dan sebagainya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu dasar ontologis sila-sila Pancasila. Nah, jadi dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut dasar antropologis. Jadi di sini catatan ya, ontologis itu merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Nah, studi tentang ontologis ini membahas keberadaan suatu yang bersifat konkret atau nyata. Nah, monopluralis yaitu suatu paham yang mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur beraneka ragam seperti suku, adat dan budaya, agama, yang namun semuanya terikat menjadi satu kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Lalu antropologis itu sendiri adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Nah, kita harus tahu dulu ya, epistemologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Jadi dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia itu sendiri. Nah, di sini terdapat 3 permasalahan mendasar dalam epistemologis, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Lalu dasar aksiologi sila-sila Pancasila. Nah, dasar aksiologi sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan.
Jadi itulah tadi 3 dasar Pancasila, yaitu ada dasar secara aksiologis, dasar secara terminologis, dan dasar secara yang terakhir adalah ontologis. Nah, dari semua pembahasan tadi, jika ada pertanyaan, silakan kalian ketik di dalam forum diskusi. Bagi temannya yang bisa menjawab, silakan menjawab, karena penilaian untuk keaktifan merupakan salah satu dari 5 komponen penilaian untuk mata kuliah kali ini. Jadi saya harapkan untuk semua dapat aktif dalam berdiskusi agar kalian mendapatkan nilai maksimal untuk mata kuliah kali ini. Oke, begitu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.